li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ittaba'a hudah. Fa inni usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di malam hari ini hati kita diringankan Allah untuk hadir di majelis ilmu yang barakah, insya Allah, yang semoga dengan kita hadir majelis ini menjadi catatan yang dengannya Allah masukkan kita ke dalam surga. Sholawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang ditugaskan Allah untuk membebaskan seluruh manusia dari kegelapan kebodohan, min dhulumatil jahli ila nuril Islam. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Dhulumat itu adalah bentuk jamak dari zulmun, kegelapan. Adzulam itu kegelapan. Dhulumat itu banyak kegelapan. Yang dimaksud kegelapan di sini adalah kegelapan kebodohan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 jenis kejahiliahan, ada 4 jenis kebodohan. Nah, sebelum saya lanjut tentang bodoh ini, kita sepakati dulu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ketika disebut orang itu bodoh dalam istilah syar'i, itu bukan berarti dia EQ-nya jongkok dan lain sebagainya. Justru kadang-kadang orang yang dikatakan bodoh itu malah orang pintar. Kita lihat di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, ada seorang yang namanya Amru bin Hisham. Amru bin Hisham al-Makhzumi, dari Bani Makhzum. Jadi di Mekah itu ada 2 bani yang paling besar, paling kuat. Yang pertama namanya Bani Hashim, itulah di situ Rasulullah lahir. Ada Bani Makhzum, saingannya Bani Hashim, Bani Makhzum. Nah, di Bani Makhzum ini ada yang namanya Amru bin Hisham. Amru bin Hisham itu di masa jahiliyah dia mendapatkan julukan Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya orang paling bijaksana, manusia yang paling bijaksana. Orang Quraisy kalau punya masalah persengketaan tidak bisa selesai, dibawa kepada orang yang namanya Abul Hakam ini, Amru bin Hisham. Tapi ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu lalu mulai berdakwah, orang yang paling keras memusuhi dakwahnya Nabi adalah Amru bin Hisham al-Makhzumi. Bukan karena dia bodoh, tapi karena dia terlalu pintar. Sampai akhirnya kepintaran dia itu karena menyebabkan dia gengsi dan tidak bisa menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka Amru bin Hisham atau Abul Hakam ini dirubah namanya oleh Rasulullah jadi Abu Jahal.
bapaknya kebodohan. Bukan berarti Amr bin Hisham ini orang yang IQ-nya jongkok, itu bukan, malah dia adalah orang yang paling bijaksana di Makkah. Tapi di dalam Islam seorang itu dikatakan bodoh apabila hatinya tertutup rapat, tidak bisa menerima hidayah. Nah gitu. Nah maka di dalam Al-Quran disebutkan ada beberapa jenis kebodohan, ada beberapa macam kejahiliaan di dalam Al-Quran. Yang pertama disebutkan oleh Allah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Kebodohan jenis pertama adalah dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Apa itu prasangka jahiliyah? Maksudnya adalah kemusyrikan. Ketika seorang itu punya keyakinan-keyakinan yang aneh, misalkan kalau orang zaman dulu ketiban cicak apa Pak berarti? Ya. Kalau kupu-kupu masuk rumah apa? Kalau ada burung gagak hitam, ini sebenarnya ada kaitannya nggak sih cicak jatuh sama kita sial? Nah orang kalau meyakini hal yang semacam ini berarti dia memiliki keyakinan-keyakinan dan sangkaan-sangkaan jahiliyah. Di dalam Islam itu tadi semua disebut dengan tatoyur. Orang yang menghubungkan antara kejadian sesuatu dengan burung. Oh, kalau ada burung ini berarti akan ada kejadian begini. Kalau ada burung ini bakal ada kejadian kayak gitu. Ini tatoyur, salah satu jenis kemusyrikan, salah satu jenis daripada cacat tauhidnya seseorang. Kalau dia itu orang yang tauhidnya betul, maka dia akan meyakini semua kebaikan dan semua keburukan itu datangnya dari mana Pak? Dari Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan manfaat atau madarat kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ada yang masih nyangka ini cincin ini kalau saya pakai saya ditabrak bis dan mati? Wah repot ini. Ya kalau bisnya jalannya cuma pelan ya nak mati. Kalau bisnya ngebut ya tetap mati. Tapi orang muwahhid, orang yang kuat tauhidnya, yang benar imannya, dia meyakini semua yang terjadi di dalam kehidupan ini semuanya ada atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kejahiliahan yang pertama. Orang jahiliyah yang pertama adalah yang masih di dalam pikirannya ini punya pemikiran-pemikiran dan prasangka-prasangka jahiliyah. Ada yang lain selain Allah yang bisa memberi manfaat atau madarat. Ini kebalikan dari tauhid. Maka nih, lanjut yang kedua, kejahiliahan yang disebutkan oleh Al-Quran yang kedua adalah wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj, berhias, berdandan bagi para wanita seperti berhiasnya para wanita-wanita jahiliyah. Wanita jahiliyah itu gimana tuh ibu-ibu? Wanita jahiliyah itu ahlan wa sahlan. Kalau pakai kerudung kelihatan apanya ini? Poninya, jambulnya. Kalau pakai kerudung bagian belakang rambutnya itu nggak ketutup semua, masih ada yang kelihatan. Jadi cuma kayak taplak dicantolkan, disangkutkan di kepala gitu. Orang-orang Arab jahiliyah itu kalau pakai baju Pak Ibu, apa ini garis dadanya itu kelihatan. Kalau pakai rok, itu kayak bidadari apa maskapai penerbangan yang roknya panjang sampai bawah tapi sobek sampai paha. Terus mereka juga ketika keluar pakai parfum. Apa maksudnya? Kejahiliahan apa ini? Ini kalau tadi kan kejahiliahan tingkat individu. Nah, sekarang ini kejahiliahan tingkat keluarga. Jadi satu keluarga itu dikatakan jahiliyah apabila ibu sebagai madrasatun ula, salah satu penentu kemajuan peradaban, ibunya ini punya pemikiran-pemikiran jahiliyah. Apa sih pemikiran jahiliyah? Kalau zaman jahiliyah dulu, perempuan-perempuan itu ada yang pasang bendera di depan rumahnya. Kalau ada bendera di depan rumahnya itu
siapapun laki-laki yang mau masuk dan mau kawin sama dia boleh. Kalau zaman sekarang apa? Pelacur, PSK. Perempuan-perempuan jahiliyah dulu biasa namanya seorang perempuan itu selingkuh, kemudian aku pengen punya bibit unggul lah, ini istrinya dititipkan kepada orang laki-laki yang punya nasab mulia dan supaya anaknya jadi anak yang kualitasnya bagus. Kemudian perempuan biasa keluar pakai parfum, perempuan biasa keluar rumah, perempuan pinginnya setara dengan laki-laki, kamu bisa kerja, aku juga bisa dong. Padahal ketika ibu itu sudah tidak betah di rumah, maka nanti akan buahnya terjadi kehancuran. Contoh simpelnya aja sekarang, banyak perempuan-perempuan yang tidak qanaah dengan pemberian suami, dengan apa yang diberikan sama suami, dia merasanya aku ingin ikut bertanggung jawab menghidupi rumah tangga. Akhirnya dia keluar jadi TKW. Apa yang terjadi setelah dia jadi TKW? Di luar sana dia disiksa habis-habisan sama majikannya, dipukul, disiram air panas, dihajar sampai tidak bisa jalan, jalannya ngesot. Perempuan, siapa yang bakal bela di sana? Apa dia bisa bela dirinya sendiri? Bahkan diperkosa sama majikannya, apa yang bisa dia lakukan? Duitnya dikirim terus setiap bulan ke rumah. Suaminya di rumah santai-santai pegang HP miring, ya, selingkuh sama tetangganya, menikmati apa? Jungkir baliknya istri di sana, anaknya tidak karu-karuan karena tidak mendapatkan sosok seorang ibu di dalam rumah. Jadi pokoknya kalau ibu sudah mulai tidak betah di rumah sehingga mengakibatkan rusaknya pendidikan anak, wah sudah, ini awal mula kejahiliahan level keluarga. Jadi kalau kita ingin keluarga kita tidak jahiliyah, maka yang mesti diperbaiki adalah ibu terutama. Karena saya menemukan banyak orang-orang yang hebat itu pasti karena faktor apa? Ada wanita hebat di belakangnya, yaitu bisa jadi ibunya atau istrinya. Saya pernah ke Bangil, Pasuruan, silaturahmi ke pondok, nama pondoknya Darul Lughah wa Dakwah, disingkat Darwah. Mungkin bapak-bapak kenal namanya Buya Yahya, itu alumni Dalwa. Buya Yahya itu alumni Pondok Dalwa. Pondok Dalwa ini santrinya sekitar 17.000. Yang putra 10.000, yang putri 7.000. Saya kemarin ketika ngobrol di mobil golf itu, masaknya beras sehari sekitar 4 ton. Jadi kalau kita jualan beras ya nggak. Ini pondok didirikan sama namanya Al Habib Hasan Baharun. Beliau itu kemudian sudah meninggal sekitar 20-an tahun yang lalu. Pondoknya dilanjutkan oleh anak-anaknya, ada Habib Zain, ada Habib Segaf, ada Habib Ali, ada Habib Husain, ada Syarifah Rugayyah. 5 orang inilah yang kemudian melanjutkan perjuangan orang tuanya di pondok pesantren. Ketika saya sama Ustaz Abdul Somad datang ke sana, kita diskusi. Ustaz Abdul Somad ini kan penasaran, kok bisa ya ngatur pondok sebesar ini, santrinya sebanyak ini. Kita yang di Pekanbaru ngurusi santri sekian aja repotnya luar biasa. Ini kok bisa? Rahasianya apa? Tapi Ustaz Abdul Somad tidak berani nanya sama Habib Segaf, khawatir nanti dibilang kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Akhirnya maka beliau tidak nanya. Tapi beliau ngomong sendiri, Habib Segaf ngomong sendiri. Antum ingin tahu rahasianya kok kami bisa seperti ini dan pondok bisa seperti ini. Akhirnya kami waktu itu berenam atau berapa dibawa masuk ke rumahnya beliau, rumah utamanya beliau. Rumahnya Masya Allah luar biasa. Kemudian kami diajak masuk ke ruangan yang ada di rumah itu. Ternyata rumah itu adalah rumah atau kamar itu adalah kamarnya Hubabah Khadijah Al-Hindwan, istrinya Habib Hasan, ibunya semua habaib dan syarifah itu. Beliau katakan, nah ini rahasianya kok kami bisa sukses mengelola pondok dan sampai di titik ini karena doa dari ibu kami dan pendidikan dari ibu kami. Anak itu seperti apa ke depannya? 75% hasil didikan seorang ibu. Gimana enggak? Bapak jam 6 sudah berangkat kerja, jam 9 baru pulang. Siapa yang seharian sama anak? Bapak itu kan biasanya mandi duluan. Ya,
Ya tidak tahu karena terlalu banyak dimarahi istri atau gimana. Kalau kita riset itu ke pedesaan-pedesaan yang biasanya masih hidup sampai sepuh-sepuh itu siapa? Ibu yang bapak-bapak udah mati duluan, umur 60 udah pada mati semua. Walaupun tidak ada semua, tapi ketika seorang laki-laki meninggal dunia, siapa yang didik anaknya? Akhlak siapa yang nanti dominan turun ke anak? Akhlaknya ibu apa akhlaknya bapak? Ibu. Maka kalau ibu ini punya mindset tentang kesetaraan gender, feminisme, ingin sama laki-laki, keluar, kerja, wanita karir, alhasil memang dia punya penghasilan banyak, tapi dia bukan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Maka tidak heran sekarang ini kita banyak temui kenakalan anak-anak remaja karena mereka tidak mendapatkan sentuhan pendidikan yang baik dari orang tuanya, wabil khusus ibu. Bapaknya sibuk nyari penghidupan, ibunya juga ikut-ikutan. Suaminya dosen, istrinya dosen. Bapaknya profesor, ibunya dokter, anaknya dididik pembantu lulusan SD. Makanya kelakuannya kayak apa? Ya kayak gitulah pokoknya. Kepintaran bapak ibunya ini diberikan kepada mahasiswanya, tapi justru anaknya tidak dapat. Anaknya tidak merasakan itu. Anaknya merasa aku tidak disentuh sama bapak, tidak disentuh sama ibuku. Dia merasa tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian dia balas dendam sama orang tuanya nanti tua dikirim ke panti jompo. Dia tidak merasa perlu hutang budi lah yang besarkan aku membantu kok, bukan bapak. Bapak ini kan kayak mesin ATM aja, diminta duitnya kalau butuh. Siapa yang salah kalau seandainya hal semacam ini? Wanita itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, settingan defaultnya untuk tinggal di rumah sebagai penjaga sarang. Suami yang keluar rumah berburu. Nah kalau kebalik, bapak-bapak di sarang nongkrong setiap hari mainan HP miring, istrinya yang keluar ke sana kemari pontang-panting kerja, nanti anaknya jadi kayak main. Maka di antara kejahiliahan yang kedua yang disebutkan oleh Al-Quran itu adalah tabarrujal jahiliyatil ula. Coba pokoknya ini diteliti, diriset, banyak sekali kerusakan yang terjadi dalam rumah tangga ketika perempuan itu keluar rumah. Dia berhias cuanti, pakai parfum wangi, tapi untuk siapa? Untuk bosnya, untuk teman kantornya. Suaminya dapat apa? Turahan. Oh, udah pulang kerja, udah lantek, udah habis make upnya, udah kecut, koyo, balsem, minyak kayu putih, apa macamnya. Itu yang jatahnya suami. Makanya tidak heran suami-suami itu lebih suka nongkrong di warungnya Mbak Solehah itu. Karena Mbak Solehah lebih ramah, ya kan? Diajak ngobrol enak, modal rokok 2 batang, kopi sak cangkir betah berjam-jam. Kok sama istrinya sendiri tidak betah? Istrinya kalau pulang udah capek, udah mintanya tidur, bahkan minta dipijeti. Walhasil kata dia, sekarang kita masuk kepada kejahiliahan yang level ketiga. Disebutkan dalam Al-Quran, hamiyatal jahiliyatil ula. Hamiyah jahiliyah atau fanatisme jahiliyah. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Orang itu kalau sudah fanatik, kalau ini dari kelompoknya, mau bener mau salah tidak peduli, pokoknya tetap dibela. Siap mati membela kelompoknya, bukan membela yang benar. Zaman dulu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Allah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang namanya hamiyah, yang namanya asobiyah, yang namanya fanatisme buta, itu terjadi di mana-mana. Misalnya di kota Yathrib yang kemudian jadi kota Madinah, itu ada 2 suku, namanya suku Aus, yang satu namanya suku Khazraj. Masing-masing suku ini punya ahli syairnya. Dari suku Khazraj ada seorang penyair yang sangat terkenal namanya Hasan bin Thabit.
Orang-orang Yathib dulu itu cuma karena masalah sepele, cuma masalah satu butir kurma itu bisa perang suku berhari-hari, menelan korban puluhan nyawa hanya karena urusan sepele. Karena apa? Yang mereka kedepankan adalah fanatisme golongan. Ana tidak peduli kau bener apa salah, kalau kau bukan kelompokku ya tak serah. Nah sekarang ini juga ada kaum muslimin yang ngakunya dari ormas ini, ormas itu, yang dia bela bukan kebenaran, tapi yang dia bela adalah kelompoknya. Nah, ini bahaya nih kalau ada hal yang semacam ini, maka akan terjadi kerusakan pada masyarakat. Anak-anak muda tawuran tidak jelas apa sebabnya, cuma gara-gara pacaran sama sekolah sebelah terus diputus. Karena diputus ketua geng, akhirnya ada tawuran. Apa faedahnya nih anak-anak kayak gini? Yang dibela bukan kebenaran, tapi apa? Asobian, fanatisme golongan. Ini terjadi di mana-mana. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi kerusakan sosial. Masyarakat sudah tidak bisa membedakan kebenaran dan kebaikan dan keburukan, al-haq dan batil, sudah tidak bisa lagi dibedakan. Yang dibedakan adalah aku bolone sopo, aku bolone sopo. Ini bentuk kejahiliahan. Kemudian kejahiliahan yang paling besar adalah hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ketika yang berlaku itu adalah hukum-hukum yang tidak sesuai dengan apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu masyarakat yang ada di bawah hukum itu akan mengalami banyak sekali kedoliman. Saya bikin ilustrasi sederhana. Ini cuma sekedar logika berpikir saja ya. Kita bukan berbicara bisa diterapkan atau tidak, tapi kita berbicara tentang logik saja, secara logika seperti apa. Ada orang-orang yang bilang hukum Islam itu keras, masa orang nyuri dipotong tangannya, kan gitu. Kok kayaknya hukumnya ini ngeri banget, ya penjara aja sebentar selesai kan setelah itu orang. Tapi sekarang apa? Maling-maling zaman sekarang ini kalau dia nyolong ketangkep bisa makan gratis di penjara, bertahun-tahun dia makan gratis. Kalau dia tidak ketangkep, dia bisa bebas terus mencuri. Masuk di penjara, dia ketemu seniornya, belajar sama seniornya, keluar nyurinya lebih parah. Untuk ngasih makan pencuri sekian banyak yang ada di ratusan penjara, itu siapa yang ngasih makan mereka? Negara. Oke, duitnya dari mana? Pajak yang ditarik dari rakyat. Duitnya rakyat yang jungkir balik sedemikian rupa susahnya itu diambil, dibuat bayar pajak, pajaknya dipakai untuk ngasih makan siapa itu? Kriminal, maling itu kan mereka enak, nyolong untuk duit, ketangkep, dia makan gratis. Tapi kalau hukum Islam diterapkan, tak tangan dipotong selesai. Pemerintah cuma modal pedang aja Pak. Pedang kan paling ngasar ya. Pedangnya beli sekali selesai. Biasa potong tel. Setelah itu dibuat minyak panas, cemplung ke sudah langsung rampung darahnya, urus sendiri sana. Habis itu tangannya digantung di samping masjid atau di tengah kota. Jadi maling-maling mau nyolong tuh mikir, waduh, raspiro aku itu ujung-ujungnya kayak gini, takut ini maling-maling ini mau maling. Tapi kadang-kadang di masyarakat kita juga ada cuma maling ayam. Berapa sih harga ayam? Keroyok orang kampung dibakar. Coba lihat mana yang paling manusiawi. Saya mau ngasih contoh sederhana. Pak Bowo punya motor Honda, rusak nih, dibawa ke tukang servisan, tapi servis motor Yamaha. Ini kira-kira bikin motor semakin bener apa semakin ruwet? Semakin tidak kena. Nah gitu. Yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang paling tahu hukum apa yang paling pas untuk kita ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kita berbicara logika saja. Tadi kenapa hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis seperti itu, tapi kalau mau diterapkan ya tidak bisa semudah itu. Sekarang ini tidak bisa diterapkan hukum itu. Ada banyak hal yang mesti disiapkan untuk sampai ke sana.
kuliah. Tadi kita sudah menyebutkan beberapa kejahiliahan ya Bapak ya. Berapa jahiliyah tadi? Ada 4. Yang pertama, ghannal jahiliyah. Jahiliyah level individu, prasangka jahiliyah, kesyirikan. Kemudian ada kejahiliahan level keluarga, ketika ibu itu tabarruj maka rusaklah keluarga. Kemudian ada kejahiliahan sosial masyarakat, hamiyatul jahiliyah, fanatisme. Kemudian jahiliyah terakhir yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah hukmal jahiliyah atau hukum jahiliyah. Maka diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Kalau nur tunggal, jahiliyah banyak. Jahiliyah banyak, cahaya cuma satu. Satu-satunya cahaya yang bisa menghilangkan semua kejahilian dan kebodohan itu hanyalah cahaya Islam. Kira-kira nyaman enggak sih kita ketika kita hidup di dunia ini dengan persepsi-persepsi yang keliru tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya selalu bikin ilustrasi tentang orang-orang yang tertipu tentang Allah, tertipu tentang rizki. Dia menyangka bahwa orang itu dikatakan sukses, rizkinya banyak kalau dia punya harta yang banyak. Dia punya rumah megah, mobil mewah, istrinya cantik, macamnya. Itu dia anggap sebagai apa? Indikator kesuksesan. Dia anggap itu banyak rizkinya. Tapi sekarang kenyataannya ada orang ya, jam tangannya mewah, mahal, harganya 7 miliar, tapi tidak punya waktu untuk keluarga. Dia punya kasur yang empuk, mahal, belinya dari Italia, harganya 100 juta kasur, tapi dia tidak pernah tidur di kasur itu. Dan kalau dia tidur tidak pernah nyenyak karena mikir utang, ditagih rentenir, macamnya, takut sahamnya anjlok. Orang punya rumah megah, mewah, tidak pernah dipakai, yang pakai pembantunya, dia keliling sana kemari, nyari duit sampai ujung dunia, keluar negeri, keluar kota, yang pakai rumahnya pembantunya. Mobilnya banyak, yang dipakai ya cuma satu, itu punya pakai supirnya. Istrinya pun sampai dipakai supirnya. Ini kan repot ini orang-orang begini. Ini orang kerja apa dikerjain? Ini orang kerja apa dikerjain? Dikerjain. Orang berangkat kerja sampai lupa makan, padahal dia kerja buat cari makan, kan aneh. Kerja sampai stres, nanti dapat duit dipakai buat healing, ngobati stres, nanti kerja lagi sampai stres. Sebenarnya siapa yang stres? Ini adalah orang-orang yang tertipu. Dia tidak tahu sebenarnya apa tujuan hidupnya. Ternyata ketika dia mengejar dunia, semakin dikejar semakin haus, semakin dikejar semakin stres. Padahal ketika orang itu meyakini apa sebenarnya tujuan dia diciptakan di dunia, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu bagaimana Allah mengatur? Allah mengatur wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah dengan semua potensi itu darul akhirat dan jangan kamu lupa dunianya. Dunia itu sekedar jangan lupa. Yang penting dalam urusan dunia kita hidup hari ini, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang masuk tenggorokan kita, lah itulah rizki. Yang betul-betul rizki kita itu apa yang masuk ke dalam perut kita. Yang di rekening mau berapa miliar pun, kalau besok pagi kita mati, jadi punyanya siapa? Jadi rebutannya siapa? Wong belum mati aja udah dibikin rebutan, apalagi udah mati. Betul dah? Jangan sampai kita manusia tapi kalah sama kambing, kalah sama burung. Kambing itu tidak ada yang keluar bawa arit, bawa karung bing. Kok bawa karung barang atau bing? Nah, ini buat nyimpan, buat besok Ustaz. Tidak ada kambing cari makan sambil bawa karung. Kambing ini udah berangkat aja, berangkat lapar, pulang kenyang. Karena dia yakin, kambing ini yakin Allah lah yang memberi rizki. Lalu ada masalah apa dengan kita manusia-manusia yang cerdas dikasih sama Allah akal ini, tapi dia tidak yakin bahwa Allah lah yang memberi dia rizki. Salah definisi tentang rizki, disangka rizki itu duit. Padahal anak soleh rizki, istri solehah rizki, punya tetangga yang baik rizki, punya masjid, lingkungan komunitas yang baik rizki, punya ustadz yang selalu bisa ditanya itu rizki, dekat dengan orang-orang soleh itu rizki, puncaknya rizki itu ilmu.
Nah, maka di sini dikatakan sama Sayyidina Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ya tentang qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah la aduwa a'ta minal jahli wal mar'u aduwu ma juhil. Beliau mengutip perkataan Sayyidina Ali, tidak ada musuh yang paling berat bagi manusia melainkan kebodohannya sendiri. Dan manusia itu adalah musuhnya apa yang tidak dia ketahui. Apa yang membuat kita jengkel, apa yang membuat kita kesel, apa yang membuat kita stres, itu adalah apa yang tidak kita ketahui. Kenapa orang kok sampai banyak stres masalah rizki? Karena dia tidak tahu konsepnya rizki menurut Islam, menurut yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Saya tidak minta rizki, saya tidak minta dikasih makan. Kenapa Allah katakan begitu? Karena Tuhan-Tuhan lain selain Allah membutuhkan sesajen. Mereka butuh dikasih makan. Butuh apa? Apa sih ini pancingan, umpan, sajen itu apa bahasanya? Mereka butuh dikasih sesuatu. Sekarang saya mau nanya, Tuhan-Tuhan selain Allah yang dikasih sesajen itu, kalau seandainya ada lalat yang mencuri sesajennya, itu Tuhannya bisa ngambil balik apa enggak? Yang dikatakan Tuhan itu bisa ngambil balik enggak apa yang dicuri sama lalat? Innalladzina takhadhu min dunillahi alihah. Orang yang menjadikan Tuhan selain Allah itu seperti perumpamaannya seperti lalat yang mencuri sesajen. Lalat itu nyuri sesajen, Tuhan yang disembah itu tidak bisa mengambil apa yang jadi haknya. Dha'ufat talib wal matlub, kata Allah dalam Al-Quran. Dha'ufat talib wal matlub, yang disembah aja lemah, yang nyembah lebih aneh lagi. Bukan cuma sekedar lemah akalnya. Masa Tuhan yang tidak bisa ngapa-ngapain kok disembah? Makanya Allah katakan setelah ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Kalian nyembah aku tidak butuh dikasih rizki, tidak butuh dikasih makanan apapun, tidak butuh saja. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dari kata Ar-Razzaq ini kita bisa mengambil pelajaran yang menarik Bapak Ibu sekalian di rumah. Di dalam bahasa Arab ada istilah katanya itu wazan fa'alun yang artinya adalah profesi. Jadi kalau disebut kata najjarun berarti seorang yang profesinya itu tukang kayu. Kalau ada orang yang disebut profesinya tukang kayu, kira-kira dia itu utek sama kayu setiap hari atau sebulan sekali? Setiap hari. Ada orang profesinya khobaz, dari kata khubzun, roti. Dia pembuat roti. Kalau ada orang profesinya pembuat roti, itu buat rotinya setahun sekali apa setiap hari? Apa setiap ada pesanan? Setiap hari dan setiap ada pesanan. Makanya dia dikatakan khobaz. Kalau dikatakan apa lagi? Profesi yang lain. Na'al, tukang pembuat sendal. Dia bikin sendal setiap hari. Mana di sini ada Pak Ramlan An-Na'al. Pak Ramlan si pembuat sendal. Nah, bisnisnya bikin sendal. Sendal-sendal hotel yang dijual ke hotel-hotel. Setiap hari produksinya loh. Wah, setiap hari gerak terus itu karyawannya, mesinnya gerak. Makanya orang-orang yang profesinya pembuat sendal disebut Na'al. Nah sekarang Allah menyebut dirinya Innallaha huwar razzaq. Ar-Razzaq bukan Razik, tapi Ar-Razzaq. Karena setiap hari pekerjaan Allah Subhanahu wa taala memberi rizki semua makhluknya, dari mulai semut di liangnya, semua ikan di dalam lautan, setiap hari dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ikan paus itu setiap hari, ikan paus biru itu makan ikan 50 ton. Sini ada pabrik ikan yang setiap hari 50 ton. Siapa yang masih makan ikan paus itu?
Kalau cuma ngasih kita 50 miliar bagi Allah gampang apa dah? Tapi kadang-kadang ketika kita haya ala sholah kok lebih mentingin bos dan pekerjaan daripada Allah. Ini kan seakan-akan dia merasa bahwa bos lebih memberi rezeki daripada Allah. Ini bahaya ya orang-orang kayak gitu. Saya kasih ilustrasi. Siapa di sini yang punya rekening di bank? Pernah dengar istilah nasabah prioritas? Apa nasabah prioritas itu? Dia nasabah yang dapat fasilitas lebih, jadi dia selalu diprioritaskan. Kalau dia datang tidak perlu ngantri, dapat tempat khusus, dilayani khusus, bahkan didatangi ke rumahnya kalau butuh apa-apa, semuanya dipermudah. Dia dapat apa? Dapat kemudahan-kemudahan yang banyak, namanya nasabah prioritas. Kalau ingin jadi nasabah prioritas gimana? Duitnya harus banyak. Sekarang coba kita ganti sedikit istilahnya, hamba Allah yang prioritas. Siapa hamba Allah yang prioritas itu? Hamba yang kalau dia minta sama Allah langsung dikasih apapun. Apapun permintaannya langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minta perlindungan pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang betul-betul diberikan Allah perhatian khusus, semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mau jadi hamba prioritas gimana caranya Ustaz? Ya, kita harus memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita. Semua yang terbaik yang kita miliki kita dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang seperti itulah Allah perintahkan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dengan semua potensi yang kau punya, kejarlah akhirat, jangan lupa dunianya. Kita kalau urusan sama bos profesionalnya Masya Allah, tapi kalau urusan sama Allah tidak terlalu profesional. Kalau sama bos telat takut dipotong gaji, kalau sama Allah telat ya lah tidak apa-apa. Los sholat subuh jam 9. Itu sholat subuh apa sholat duha? Sholat duha kok pakai kunut? Katanya hamba Allah, tapi Allah cuma dikasih sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran, sisa harta. Gajian setelah dikasih plot ini, plot itu kok ada sisa infak, kalau enggak ya ada infak, ada yang buat. Ini hamba biasa. Kalau kita ingin jadi hamba Allah yang prioritas, ya kita juga harus memprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sama bos aja kita profesional, sama Allah kita harus lebih profesional. Kalau manajemen duit perusahaan, wah, pakai aplikasi macam-macam. Manajemen keuangan masjid, buh bocor, tidak karu-karuan, tidak ada masalah, tidak pakai nota ya, tidak apa-apa, tidak ada laporan, tidak apa-apa, tidak ada transparansi, tidak apa-apa. Ya gimana? Innallaha huwar razzaq. Kalau ibadahmu baik, maka aku akan jamin rizkimu. Seakan-akan Allah bilang begitu. Ada kisah kan di dalam Al-Quran tentang Ibunda Maryam, Ibunda Hannah yang diceritakan oleh Allah dalam surat Ali Imran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, tempat Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu sholat ibadah. Wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk mesti ada rizki. Ada makanan-makanan, buah-buahan musim panas di musim dingin, buah-buahan musim dingin di musim panas. Bahkan sebagian ulama mufassirin mengatakan itu buah-buahan surga. Nabi Zakaria sampai heran, ini buah apa kok saya tidak pernah ngerti jenisnya sebelumnya. Ini buah-buahan dari negara mana? Kalau cuma durian, Nabi Zakaria ngerti, tidak perlu sampai tanya. Kenapa kok sampai pertanyaan Nabi Zakaria diabadikan dalam Al-Quran? Karena buah yang dimakan sama Maryam itu tidak umum. Umum. Dari mana kau dapat ini semua? Ibunda Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah. Ini datang dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberi rezeki tidak hitung-hitungan. Ada pelajaran menarik yang bisa kita ambil apa? Semakin dekat orang dengan mihrab, maka semakin lancar rezekinya. Semakin jauh dia dengan mihrab, semakin seret rezekinya. Jangan difahami rezeki itu duit.
Karena tadi ada orang yang banyak duitnya tapi tidak tenang sama sekali hidupnya. Sekedar qanaah, syukur, ridho itu tidak ada di dalam hatinya. Jadi walaupun dia sudah banyak duitnya, dia tetap tidak merasa tenang dan tidak merasa cukup. Sampai nanti tanah dimasukkan ke dalam mulutnya, dijejel tanah mati baru dia cukup. Allah lah yang memberi rizki. Maryam yakin bahwa rizkinya itu datang dari Allah, dan Allah itu kalau memberi rizki nggak hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan sama Allah malah repot kita. Aku infak 10.000, butuhnya balasannya 1.000. Wah repot. Loh, Allah tuh ingin ngasih balasan jauh lebih banyak. Kenapa kita ngarani yang sedikit? Kita hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan sama Allah, kita cuma dikasih sesuai dengan hitung-hitungan atau di bawah itu. Tapi kalau kita beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah, enggak hitung-hitungan, wow. Kun lillahi kama yurid, yakun laka fawqa ma turid. Jadilah kau seperti apa yang Allah inginkan, maka Allah akan memberimu lebih daripada apa yang kamu inginkan. Allah minta kalian sholat ketika dipanggil, itu aja. Allah minta kalian berbakti sama orang tua. Ketika kita melakukan apa yang Allah mau, maka Allah akan memberi kita lebih daripada apa yang kita mau. Sudah banyak kejadiannya, saya yakin semua yang duduk di sini jauh lebih pengalaman daripada saya. Sudah lebih banyak kisah-kisah hidupnya di mana ketika kita taat sama Allah, melakukan kebaikan, Allah kasih balasan itu tidak masuk akal. Saya yakin jenengan lebih banyak merasakan daripada saya. Banyak keajaiban-keajaiban hidup yang jenengan sudah alami dan saya belum alami. Tapi kata kuncinya, kalau kita tidak tahu ilmu tentang rizki, kita jadi stres masalah rizki. Manusia itu musuhnya adalah kebodohannya. Wal jahilu waqi'un fi tarki ta'at wa fi'il maksiyah sya'a am abah. Kebodohan itu menyebabkan seseorang meninggalkan ketaatan dan melaksanakan kemaksiatan, baik dia dengan sukarela ataupun terpaksa. Ada orang yang dengan senang hati maksiat karena tidak tahu ilmunya. Ada orang yang maksiat karena terpaksa, walaupun dia sudah tahu ilmunya, tapi dia tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal jamaah di rumah Allah. Bisa bukan? Belum? Sudah ada belum? Belum ini kan? Lanjut. Fa innahu la yadri ayyu syai'in at-ta'atul lati amara Allah bi fi'liha wa la ayyu syai'in al-ma'siyatu allati nahahu Allah an irtikabiha wa la yakhruju min adh-dhulumatil jahli illa bi nuril ilmi. Kenapa banyak orang yang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat, melanggar perintah Allah? Karena dia tidak tahu ilmunya. Dia tidak tahu kalau ini diperintahkan sama Allah sehingga dia tidak kerjakan. Dia tidak tahu kalau ternyata ini dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sehingga kerjakan. Oh, ada orang yang sumber rizkinya itu dari uang riba. Wah, ini repot nih kalau saya bahas kayak gini. Biasanya banyak orang yang tersinggung. Apa sih Ustaz riba itu? Riba itu menurut syar'i kullu qardhin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat tambahannya maka itu riba. Contoh, saya minjem duit Isudin, Zud, Anda minjem duit ini 100.000, tak bayar bulan depan. Isudin bilang, Beb, tak pinjemi, tapi syaratnya nanti baliknya 100.000 plus antum minjeti saya 5 menit. Ya kan? Sepakat. Maka bulan depan ketika saya bayar 100.000 plus mijeti Isudin, yang mijeti Isudin namanya riba. Karena ada apa? Lebihan manfaat dari apa yang diminjam. Dan kata Nabi Muhammad SAW, riba itu ada 60 tingkatan. Riba yang paling ringan dosanya kayak seorang itu zina dengan ibu kandungnya sendiri. Ini biasanya orang kalau udah sampai ilmu ini bisa kepanasan. Berat ini, ilmu tentang ini adalah ilmu yang berat. Nah, ada orang yang tidak tahu ilmunya sehingga dia terjerumus. Ada orang yang tidak mau tahu ilmunya karena nanti kalau tahu resikonya berat. Walaupun ketika kita tahu ilmunya, kita terangkan nilai riba, masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda-beda untuk meninggalkannya.
Ketika kita sudah tahu ilmunya, kita tetap mau melaksanakan atau tidak, itu kan kembali kepada masing-masing. Kami ini para ustadz, para dai kan hanya sekedar berkewajiban menyampaikan saja, mau diterima mau enggak, mau tahu apa enggak, itu kan kembali kepada masing-masing kita. Kita yang akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kalau kita tidak dikasih tahu, justru para ustadz akan dosa. Ditanya sama Allah, ente sudah sampaikan belum kepada umatnya Rasulullah bab ini belum ya Allah? Nah, ente kenapa tidak ente sampaikan? Ente punya ilmunya, kenapa nggak disampaikan? Yang menyebabkan kita melanggar larangan-larangan Allah karena kebodohan. Maka ilmu yang dikatakan di sini, wala yakhruju min dhulumatil jahli illa binuril ilmi. Tidak ada solusi untuk keluar dari kegelapan kebodohan itu semua tadi kecuali dengan cahaya ilmu. Nah, maka kita duduk di sini ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menyiapkan diri kita untuk menerima ilmu sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Seminimal-minimalnya kita jadi ngerti. Setelah kita ngerti, kemudian kita berperang dengan diri kita sendiri, dengan hawa nafsu, dengan setan, tinggalkan atau tetap laksanakan, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi kalau kita tidak mau belajar karena wah aku belum belajar, aku nek ngerti ilmu ini kudu ngamal ke, ya ini lebih nanti disiksa sama malaikat berkali-kali lipat ini. Kau sengaja tidak mau belajar karena kau takut nanti kalau kau tahu ilmunya kau tidak bisa ngamalkan. Nah, ini bahaya. Ini juga dihukumnya lebih parah juga nih daripada orang yang sudah belajar tapi belum bisa ngamalkan. Yang tidak mau belajar karena takut tahu ilmunya, ini hukumannya lebih berat. Kecuali kalau kita di pedalaman, tidak ada internet, tidak ada ustadz. Pernah ini penutup. Ada kisah seorang ustadz dai yang dikirim ke pedalaman dari Halmahera, itu maksudnya berangkat lagi 11 jam. Masuk ke sana ada satu suku yang kemudian masyarakatnya ini dulu semuanya muslim, tapi sekarang karena masuk misionaris, habis muslimnya tinggal satu kakak, semuanya jadi murtad, tinggal satu kakak. Ketika dai-nya itu datang ke sana terus tanya, loh kenapa kok Anda tidak murtad seperti yang lain, kenapa Anda masih bertahan agama Islam? Dia bilang, dulu bapak saya sebelum meninggal pernah berpesan, nah apapun yang terjadi jangan kamu keluar dari agama Islam, karena nanti bapak yakin suatu hari akan datang seorang guru, seorang ustadz yang mengenalkan kamu kepada Islam dengan baik. Ustadz kenapa lama sekali, saya udah nunggu 20 tahun. Bapak bisa mendengarkan ilmu setiap minggu berapa kali di masjid ini. Kalau seandainya masih ada orang yang malas datang ke majelis ilmu, ini adalah bentuk ketidaksyukuran yang nyata. Karena di luar sana ada saudara-saudara kita yang cuma sekedar ingin mendengarkan ceramah ustadz tuh nunggu 20 tahun. Sana tidak ada internet. Betapa tidak bersyukurnya kita punya majelis ilmu di masjid ini, kok malas datang orangnya. Ini orang yang tidak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la in syakartum la azidanna wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka Allah tambah, kalau kalian kufur sesungguhnya hukumanku sangat keras. Alhamdulillah ala ni'amillah, kita setiap hari bisa ketemu di masjid ini mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Betapa repotnya kalau kita tidak dapat ilmu sama sekali. Hidup itu tidak enak. Sholat tidak sah, wudu tidak diterima, hubungan muamalah semuanya jelek. Wallahu a'lam bishawab. Poin inti dari materi yang saya sampaikan sekarang adalah musuh utama kita adalah kebodohan kita sendiri. Maka niat utama dalam menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan diri, bukan supaya pintar. Karena pintar itu tidak ada takarannya. Tujuan utama orang belajar adalah untuk menghilangkan kebodohan diri. Ternyata semakin kita belajar, semakin kita merasa bodoh. Tapi kalau kita belajar tujuannya biar pintar, ada yang merasa aku udah paling pintar karena nilaiku sekian, ranking sekian, IPK sekian, punya sertifikat sekian, ijazah sekian, merampungkan kitab sekian, lalu dia merasa pintar, dia tak kabur, dia sombong, jatuh kayak iblis. Bila semuanya, bila wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.